شيوخنا ورجالنا إن ابتداء من مجالسهم وقراءتهم وتدرسهم أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في عملهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفكهنا في الدين ويرزقنا العمل بما علمنا على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين رحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. ثم الأمل ضربان أمل العامة وأمل الخاصة. فأمل العامة أن تريد الحياة والبقاء لجمع الدنيا والتمتع بها وهذه معصية محضة وضدها قصر الأمل. قال الله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وأما الخاصة فأن تريد البقاء لإتمام عمل خير في أي عمل لإتمام عمل خير فيه خطر وهو ما لا يستيقن الصلاح له فإنه ربما يكون خير معين لا يكون للعبد فيه أو في إتمامه صلاح بأن يقع بسببه في عجب وآفات لا يقوم بها هذا الخير. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Kita berkumpul kembali melanjutkan pembacaan kitab Minhajul Abidin pada bab penjelasan tentang makna amal, angan-angan atau panjang angan-angan. Kemarin dijelaskan oleh musannif penjelasan tentang makna angan-angan. Sudah kita baca bersama-sama. Panjang angan-angan adalah berkeinginan. Berkeinginan hidup untuk waktu tertentu, waktu nanti, walaupun 1 menit ke depan, 2 menit ke depan, apalagi 1-2 hari ke depan, apalagi selebihnya. Bil hukum, tapi dengan tahkim. Maunya itu seakan-akan dia harus, ataupun kalau rencana dia memastikan bakal hidup sampai nanti. Ini namanya tulul amal. Jadi saya mau melakukan amal besok pagi. Saya mau melakukan apa? Berencana hidup. Saya ingin hidup sampai umur sekian. Keinginan hidup itu dengan tahkim. Dengan tahkim itu seakan-akan gak ada halangan. Itu yang disebut dengan tulul amal. Kebalikannya, lebih paham ini. Ini membuat kita paham makna panjang angan-angan. Pendek angan-angan. Apa itu pendek angan-angan? Pendek angan-angan adalah meninggalkan tahkim, kepastian bahwa kita bakal hidup sampai nanti. Dengan apa? Dengan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Ini yang sudah kita bahas. Tergantung Allah, saya pasrah kepada Allah. Atau yang kedua, ini yang kemarin kita bahas dengan ringkas memang. Nah hari ini nanti akan kita bahas. Au bisyartis salahil iradah. Ingin melakukan sesuatu, tapi dengan syarat kesolehan, kebaikan, keinginannya. Itu tidak disebut dengan qisarul amal. Jadi ingin melakukan sesuatu tidak disebut dengan tulul amal. Maaf, ini jika sampean ingin melakukan sesuatu dengan syarat solah, syarat bagusnya amal, maka tidak dikatakan panjang angan-angan. Ini yang akan kita bahas sekarang. Minggu kemarin juga terakhir yang kita bahas, angan-angan itu terbagi menjadi 2. Dari segi pelakunya,
Angan-angan dari amah orang awam. Angan-angan orang awam yang banyak terjadi yaitu mereka ingin hidup takut mati, lupa mati, ingin hidup panjang. Buat apa? Buat bersenang-senang, merasakan nikmatnya dunia. Kenikmatan apa yang dimaksud ini? Ya makan, minum, menikah. Bukan kenikmatan yang haram saja, ini kenikmatan yang halal. Ini yang dimaksud seperti itu. Saya kepengen hidup sampai umur 25 tahun. Nanti menikah sama fulan. Habis itu mau punya anak, 2 aja. Kepengen punya rumah, ini dan itu. Ini angan-angan. Ini disebut maksiyah mahdhah. Murni maksiat. Yang maksiat apanya? Keinginannya, keyakinannya, rasa bakal hidup sampai nanti tanpa insya Allah ya. Itu yang dosa dan maksiat. Kalau nikahnya, punya anaknya, itu nggak maksiat. Tergantung nanti prakteknya halal atau haram. Rasa saya bakal hidup sampai 20 tahun lagi, saya bakal punya ini, saya mau ini dan itu, rasa itulah yang disebut dengan tulul amal. Ini maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzarhum ya'kulu", biarkan mereka wahai Muhammad, biar mereka makan. Wa yatamatta'u, dan mereka biar bersenang-senang dengan gemerlapan dunia. Wa yulhihimul amalu, dan mereka dibuat lalai oleh amal, panjang angan-angan. Bukan amal pakai ain ya, amalun pakai alif, panjang angan-angan. Fasaufa ya'lamun, nanti meninggal, bangkit di akhirat, barulah mereka tahu ternyata angan-angannya dosa dan sia-sia. Dan ini insya Allah minggu kemarin sudah kita bahas, insya Allah mudah-mudahan bisa difahami ya dengan ringkas. Apa maksudnya pelajaran minggu kemarin itu? Kita kalau berencana ataupun ingin melakukan sesuatu tanpa diiringi insya Allah di hati ya, bukan lafaz, tanpa diiringi pasrah kepada Allah, bisa sampai besok keinginan saya terkabul tergantung Allah, itu berarti panjang angan-angan. Sekarang yang kedua, dari dari golongan orang yang panjang angan-angan. Wa ammal khossah, sedangkan panjang angan-angan orang-orang khusus. Ini sekarang panjang angan-angannya orang taat. Kalau kemarin kan panjang angannya orang ahli maksiat, pengen usaha, pengen cari harta, pengen ini dan itu. Sekarang panjang angan-angannya orang soleh, orang khusus. Apa itu panjang angan-angan mereka? Fa anturidal baqa'a li'itmami amalin khairin. Ingin hidup untuk menyempurnakan amal baik, amal yang bagus. Ini sudah beberapa kali kita contohkan juga pada pertemuan sebelumnya. Nanti malam saya mau tahajud. Ya, nanti malam saya mau tahajud. Itu masih nanti. Ini sekarang ini. Saya mau ngaji 1 juz. Ambil Al-Quran, saya mau ngaji 1 juz. Saya mau sholat 10 rakaat. Berencana merasa bakal hidup untuk menyelesaikan amal baik. Bukan kerja, bukan cari harta, bukan menikmati dunia. Berencana untuk hidup dalam jangka waktu tertentu untuk menyempurnakan amal. Kata Imam Ghazali, fihi khotorun. Ini ada bahayanya. Nanti kita akan bahas lawan katanya niat ya. Ini sekarang ini dulu yang kita pahami ini dulu. Nanti ada penjelasannya dengan detail. Rencana bakal saya mau ngaji 1 juz sekarang. Dan rencananya itu seakan-akan dia bakal hidup. Berencana ada tahkimnya. Ini amal ya, bukan insya Allah, bukan. Saya mau ngaji Al-Quran 1 juz
mau ini, mau itu. Ini bagus amalnya, tapi ada bahaya kata Imam Ghazali. Wa huwa ma la yastayqinu shalaha lahu fihi. Nah, ini amalnya adalah ma la yastayqin, amal yang tidak diyakini as-salahu lahu fihi, kemaslahatan baginya dalam amal tersebut. Saya ngomong, saya habis ini mau sholat 10 rakaat. Pasti enggak sholat tadi bagus buat saya? Pasti tidak? Tidak. Soalnya ya, ini nanti ini biar akan dijelaskan ini. Saya niat, bukan niat apa namanya, saya mau ngaji Al-Quran 10 juz, saya mau sodakoh dengan sekian, tujuannya baik, amalnya bagus, tapi amal baik tadi tidak pasti, tidak diyakini bakal bagus buat saya, bakal jadi soleh, belum tentu. Kok bisa? Sholat gak soleh? Puasa, ngaji gak soleh? Iya, amalnya soleh. Fa innahu rubbama yakunu khairan ma'inin. Sesungguhnya amal tersebut benar bisa jadi kebaikan. La yakunul abdi fihi, tetapi hamba ketika melakukannya au fi itmamihi, dalam menyempurnakan amal tadi, solahun, tidak ada kesolehan. Amalnya baik, tapi hamba pas ngerjakan, menyempurnakannya, belum tentu dia dapat kesolehan, kebaikan dari amal tersebut. Kenapa? Bi an yaqa'a bisababihi fi ujbin wa afatin la yaqumu biha hadzal khair. Contohnya, gambarannya, saya niat mau sholat 10 rakaat, 100 rakaat. Saya berencana saya bakal hidup sampai 1 jam lagi. Otomatis kan pikiran kita begitu. Kalau sampean ngomong bakal ngaji 1 juz, berarti gambaran pian bakal hidup sampai 15 menit, 20 menit ke depan buat ngaji 1 juz. Ini kata Imam Ghazali bahaya. Bahayanya apa? Amal tadi bagus, tapi bisa jadi amalnya nggak bagus buat kamu. Karena bisa ujub atau kena bahaya-bahaya yang lain. Bisa kena riya, sudah jelas, bisa kena kibir dan seterusnya. Jadi amal yang kita lakukan belum tentu itu, walaupun amalnya baik, jadi nggak ada keyakinan amal tadi soleh buat saya. Amal soleh, sholat, kalau kita ikhlas namanya amal soleh. Buat saya soleh juga. Amalnya soleh dan soleh buat saya. Sholat, tapi kita nggak ikhlas riya. Amalnya soleh, tapi nggak soleh buat saya. Nah, ini maksudnya seperti itu Imam Ghazali menjelaskan. Jadi kita kalau niat melakukan sesuatu, nggak bisa kita pastikan walaupun amalnya baik. Karena amal baik itu belum tentu bisa baik buat kita. Makanya jadi nggak usah panjang angan-angan saya mau melakukan ibadah apa, misalnya ngaji, iktikaf, berencana ya, bukan niat lain ini, berencana tanpa menyandarkan kembali kepada Allah. Karena amal kita itu ya, angan-angan kita dan perbuatan kita itu bisa berubah. Ini nasihat buat kita, Pak. Sampean kita sering kan ngomong, saya nih kepengen beramal soleh. Ini panjang angan-angan bukan ini? Saya besok pagi mau qiyamul lail, panjang angan-angan bukan? Bedakan. Jadi harus ada tetap tafwid, pasrah kepada Allah, dan ada tetap istisna bil masyiah, insya Allah. Soalnya saya ngomong, saya mau ngaji, pasti nggak? Oh pasti, orang amal bagus kok. Saya nggak boleh ragu-ragu, nggak pakai insya Allah. Orang saya mau melakukan kebaikan, ini salah. Maksudnya begitu.
Tetap walaupun mau amal baik, tetap insya Allah. Kenapa? Dari mana kamu tahu amal yang dikerjakan bisa baik? Walaupun kamu sholat ria, hilang pahalanya, malah dapat dosa ria. Sholat ghaflah, nggak ada pahalanya juga. Dan seterusnya. Nah ini maksudnya seperti ini. Orang khusus saja ini, orang yang baik. Ini nasihat buat orang-orang ahli ibadah ini. Yang tiap waktu pikirannya saya mau ini, saya mau itu, saya mau sholat, saya mau ngaji, saya mau itikaf, saya mau sedekah, saya mau korban Idul Adha. Tapi dengan pemastian, lupa dia nyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati. Amalnya saja bisa rusak. Belum lagi pian belum tentu hidup sampai nanti. Makanya sambung dengan insya Allah. Faidan laisa lil abdi, sesungguhnya maka hamba tidak memiliki ketika dia memulai sholat, au saumin atau puasa, au ghairihi atau selainnya amal ibadah, ngaji dan yang lainnya, an yahkuma, dia menghukumi, memastikan bi an yutimmahu, bahwa dia akan menyelesaikan amalnya. Idh huwa ghaibun, karena menyelesaikan amal tadi itu gaib. Wala an yaqsida dzalika qat'an, dan tidak boleh dia bertujuan memastikan mau menyelesaikan amal tersebut. Annahu, karena kenapa? Saya mau sholat, tetap di hati saya nggak boleh pasti saya akan selesaikan sholat tadi. Bukan niat ya ini ya. Ini saya duduk mau sholat nanti. Tetap harus ada rasa. Saya belum tentu bisa menyelesaikan, tapi saya niat. Kenapa? Karena bisa jadi walaupun sampean udah takbiratul ihram, udah mulai ngaji, bisa jadi ini rubbama, kemungkinan la yakunu lahu fihi shalah, dia tidak dapatkan dalam ibadahnya kesolehan. Makanya bal yuqayyidu dzalika bil istitsna, makanya disyaratkan, dianjurkan ditambahi dengan istitsna, insyaallah, au bi syartis shalah, jika amal saya berhasil soleh. Biar apa? Liyakhlusa min aibil amal, biar keluar dari aib panjang angan-angan. Saya ulangi, gambarannya gini. Habis ini sekarang kita mulai ya. Saya pegang Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Udah masuk, mulai baca. Ya, idab tada'a, sudah mulai melakukan amal, kan sudah mulai mengerjakan ini. Tidak boleh merasa pasti bakal selesai ngaji, nggak boleh. Saya bakal selesaikan ini 1 juz, nggak boleh. Kenapa? Karena itu hal gaib. 1 ayat aja pian belum tentu selesai. Kadang-kadang baru Bismillahirrahmanirrahim, tring, handphone bunyi, putus. Ada orang masuk ke rumah, Assalamualaikum, putus. Baru Bismillahirrahmanirrahim, bisa jadi meninggal dunia. Jadi walaupun udah mulai amal, ada kepastian nggak kita bakal selesai? Sholat, Allahu Akbar, pasti nggak kita bakal salam? Belum pasti. 1. Jadi kita nggak bisa ketika memulai amal kita pastikan saya akan selesai. Dan yang kedua, kita ketika beramal nggak boleh bertujuan ya wala an yaqsida dzalika qat'an, pasti saya bakal selesaikan amal tersebut. Kenapa? Mau melakukan amal baik ini nggak bisa. Kenapa? Karena belum tentu amal ini benar-benar jadi baik. Bisa jadi benar pian mulai sholat umur panjang sampai sholat selesai, tapi ada ujub, ada riya dalam amal sehingga amalnya tidak soleh. Jadi penyebab panjang angan-angan itu dilarangnya 1, memang belum tentu selesai karena kita umur nggak tahu kapan. Yang kedua, amalnya belum tentu sampean kerjakan dengan benar.
Jadi nggak usah panjang angan-angan. Amalnya sampai kerjakan belum tentu benar. Hilang pahalanya, nggak ada hasilnya. Makanya harus dengan insya Allah atau syartis shalah. Jadi mudah-mudahan amal saya benar-benar murni untuk Allah. Mudah-mudahan amal saya bagus, baru kita keluar dari golongan aib orang yang panjang angan-angan. Jadi caranya gini. Caranya gimana? Kalau sampean mau beramal, bismillahirrahmanirrahim. Ya, rencana ini ya. Bukan niat dalam sholat, bukan. Berencana mau sholat. Di hati itu harus ada rasa. Ini sholat, soleh atau tidaknya tergantung Allah. Dan saya bisa menyelesaikannya tergantung Allah. Selesai. Selamat kita dari panjang angan-angan. Saya mau sodako besok. Sodako saya ini jadi baik tergantung Allah. Dan saya bisa sodako mungkin jadi umur panjang sampai besok tergantung Allah. Nabi kita saja ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika ada sekelompok datang kepada Rasulullah SAW ahli Madinah, ya, mau tanya tentang kisah Ashabul Kahfi dan kisahnya Dzulkarnain. Datang mau nanya kepada Rasulullah. Rasul mengatakan begini, besok ghadan sa'ukhbirukum. Besok saya kasih kabar. Besok nggak turun wahyu tentang kisahnya Ashabul Kahfi. Rasul itu cerita bukan dari baca sejarah, bukan ya. Cerita yang disampaikan Rasul kepada orang-orang yang bertanya bukan karena Rasul baca kitab sebelumnya, bukan. Tapi semuanya wahyu dari Allah. Jadi kisah-kisah yang disampaikan Rasul tentang nabi-nabi wahyu. Nggak ada Rasul sudah belajar, enggak. Makanya ketika Rasulullah ngomong besok, nunggu wahyu besok. Ternyata nggak datang beberapa hari. Wahyu tidak datang beberapa hari, langsung turun ayat ini. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengucapkan sesuatu inni fa'ilun dzalika ghada, aku akan mengerjakan itu besok. Jangan. Nanti akan aku kerjakan, jangan. Illa an yasha Allah, kecuali dengan insya Allah. Nah, ini cuma memperjelas pembahasan kemarin. Tambahannya aja ya, bagiannya aja. Golongan orang yang panjang angan-angan. Jadi ada yang angan-angannya buat hidup bersenang-senang, udah nggak usah dibahas, dosa total ini. Ada lagi yang mau ibadat, rencana, tapi dia merasa dia bakal menyelesaikan dengan pasti. Ini pun juga belum benar, masih salah. Ya kayak kita majelis ini. Memang sebenarnya ketika kita duduk, kita niatkan insya Allah mudah-mudahan umur panjang, bisa selesai majelis, diselamatkan oleh Allah dari penyakit-penyakit majelis. Ini berat ya, berat sekali. Insya Allah udah jelas ini, baru kita masuk lawannya, biar tahu perbedaannya. Soalnya kita baca ini timbul pertanyaan banyak nanti. Ini harusnya memang ya, habis dibaca diangan-angan dulu, diam dulu, dipikir. Jelas, paham yang kita baca, nanti timbul pertanyaan. Terus saya kalau mau niat amal bagaimana? Ini saya timbul pertanyaannya biasanya begini. Beb, saya kan sholat. Itu sholat kata Imam Ghazali tidak boleh menghakimi, memastikan bahwa dia bisa selesai sholat. Lah saya kalau niat usolli fardul maghribi belum pasti selesainya. Masa ngomong begitu? Usolli fardul maghribi insya Allah. Nggak boleh kita ngomong usolli fardul insya Allah, nggak sah. Nggak sah sholatnya. Ya, taqyidu bil masyiah lah ya sih. Ya, jadi ngomong insya Allah, ada khilaf ulama di fikih begitu. Dikatakan nggak sah. Ini terus maksudnya apa? Nah, di sini dijelaskan. Wadiddu hadzal amal, lawan kata dari angan-angan ini yang dibahas, an-niyatul mahmudah, niat yang terpuji. Niat yang terpuji berbeda. Niat yang terpuji berbeda. Nah, mereka ulama mengatakan niat berbeda dari angan-angan ini ala darbi minal ittisa. Artinya bahasanya ini bahasa luas.
Karena maknanya niat juga luas, macam-macamnya luas. Kenapa? Kok niat berbeda dari panjang angan-angan? Padahal dari kemarin yang kita bahas ya sama persis. Saya mau hidup sampai besok, niat. Saya mau sholat, ya niat. Apa bedanya? Dikatakan oleh Imam Ghazali, li'annan nawi, orang yang niat itu sesungguhnya bin niyatil mahmuda, dengan niat yang terpuji. Kasih garis bawah ya. Dengan niat yang terpuji, yakunu mumtani'an minal amal. Dia pada dasarnya tercegah aman daripada panjang angan-angan. Ya, fahadha hukmul amal wan niyatul mahmuda. Ini adalah hukum amal dan hukum niat terpuji. Yang kita baca ini, hukumnya amal dilarang, nggak boleh, jelek, dosa. Niat terpuji gimana? Nggak apa-apa hukumnya. Karena apa? Orang yang niat melakukan amal yang baik, melakukan niat terpuji, pada hakikatnya dia nggak melakukan angan-angan. Orang yang niat terpuji tidak melakukan angan-angan. Kenapa? Idh qad massatil hajatu ilaiha wa ila ma'rifatiha ma'annaha aslul asil. Sesungguhnya ya benar diperlukan mengetahui ataupun diperlukan ini niat mahmudah terpuji, dan perlu diketahui niat terpuji karena ini dasar ibadah. Jadi niat terpuji nggak masuk dari amal karena harus ada ini ya. Harus ada niat terpuji ini, harus ada niat. Kalau enggak bisa beramal kita. Makanya dijelaskan sama ulama apa definisi niat. Ini untuk membedakan dari angan-angan. Angan-angan itu kan kita berencana mengerjakan sesuatu dengan merasa pasti saya kerjakan. Itu angan-angan. Nah, kalau niat terpuji itu apa? Saya ulangi, panjang angan-angan itu berencana melakukan sesuatu dan merasa pasti. Itu panjang angan-angan. Kalau niat terpuji apa? Niat inna niyata sahiha al-mahmuda, sesungguhnya niat sahih, niat yang benar, al-mahmuda yang terpuji, iradatu akhdhi amalin, berkeinginan menjalankan satu amal, mubtada'in bihi, dan sudah dimulai. Ini niat ya. Niat adalah apa? Berkeinginan menjalankan satu amal, sudah diamalkan sebelum amal-amal yang lain. Bil hukum, saya mau sholat, jelas saya mau sholat, sudah mulai, tapi diiringi ma'a iradati itmamihi, dengan keinginan menyempurnakan amal sampai selesai, bitafwid wal istithna, dengan pasrah dan istithna. Istithna yang dimaksud insya Allah. Ini bahasanya kita ulangi. Panjang angan-angan adalah saya mau ngerjakan sesuatu pasti. Itu kasarnya begitu. Kalau niat baik, saya mau ngerjakan amal ini dan saya mau menyempurnakan amal ini sampai selesai, pasrah kepada Allah. Saya ulangi, saya mau ngerjakan amal ini, sudah mulai, sudah memulai. Saya mau sholat, ya kayak kita pakai pada niat sholat. Saya mau sholat, harus pian yakin mau ngerjakan sholat, begitu memang. Mau mengerjakan, dan juga memastikan ya, jelas mau ngerjakan, dan berkeinginan saya bakal menyelesaikan amal ini. Tapi diiringi ada rasa di hati pasrah kepada Allah. Ada rasa di hati semuanya tergantung Allah. Gak ngomong insya Allah, enggak. Ya kayak kita yang sholat, usolli fardal maghribi 3 raka'atin lillahi ta'ala. Sampean tuh niatnya harus pasti. Kalau sampean niatnya saya sahaja aku sholat maghrib, belum pasti lagi. Karena Allah Ta'ala gak sah niatnya. Tidak sah.
Jadi berencananya pasti, karena itu niat itu berbarengan dengan awal. Berbarengan dengan awal. Tapi sempurnanya sholat saya bisa sampai salam nanti tergantung izin Allah. Beda sedikit aja bedanya. Beda sedikit aja. Dan enaknya penafsiran niat, lebih enak sih penafsirannya menurut ulama fikih. Ya, Al-Imam Mawardi paling enak penafsirannya tentang niat. Banyak ulama nafsirkan niat. Ini salah satunya ini yang dibawakan Imam Ghazali. Ini penafsiran yang rumit. Niat itu apa? Nih sulitnya nih. Kita ulangi lagi bahasanya Imam Ghazali. Niat yang sahih itu apa? Keinginan menjalankan satu amal yang dimulai dengan yakin, kepastian bakal mengerjakannya. Bukan menyelesaikan ya, kepastian bakal mau mengerjakannya. Dan keinginan untuk menyelesaikan amal dengan pasrah kepada Allah dan dengan istithna insya Allah. Ini tafsir agak rumit memang. Yang enak tafsirnya Imam Mawardi. Ini yang biasa dibaca di fikih. Apa itu niat? Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Ini yang sering kita pelajari di fikih. Niat itu apa? Bertujuan melakukan sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya. Jadi mau sholat kan takbir ya. Allahu Akbar. Mulai takbir itu kan mulai amal sholat. Kita bertujuan di hati berbarengan dengan awal takbir. Allahu Akbar. Itu namanya niat. Bertujuan melakukan sesuatu berbarengan dengan amalnya. Saya ambil sesuatu. Saya mau sodakoh misalnya ini ya, ini barangnya. Pas saya kasih di hati saya niat sodakoh. Pak, ini buat sampean. Di hati niat sodakoh. Nah ini namanya niat. Di hati rencana sodakoh, ini namanya niat. Nah ini enak penafsirannya. Cuman tafsirannya Imam Ghazali detail untuk membedakan mana niat, mana angan-angan, mana rencana yang belum jelas kesolehannya. Oh jelas, ini benar-benar ya. Memang tingkatan seperti ini, kalau kita ini sudah yang penting baik selesai. Kita ini masih belum bisa membedakan mana panjang angan-angan, mana enggak. Dan alhamdulillah dengan belajar ini mungkin sedikit-sedikit kita berubah. Sedikit-sedikit kita berubah. Jadi dari dulu ulama tuh nganjurkan seperti ini, makanya jangan berencana sesuatu yang masih jauh. Kalau ada azam ini rencana ya. Kalau azam rencana, jangan sampai kita mewajibkan, memastikan. Semua kembalikan kepada Allah. Jadi bedakan, mungkin gini kita ringkas dari yang kemarin kita omong, bedakan. Yang jelek itu rencana, nanti. Kalau niat dalam bahasa Arab bukan niat bahasa Indonesia ya. Kalau niat bahasa Indonesia tuh sampean saya besok mau ini, kita bilangnya niat. Kita ganti sekarang. Sesuatu yang masih nanti namanya azam. Yang masih nanti namanya azam atau rencana. Sesuatu yang sudah kita mulai itu kita sebut dengan niat. Nah ini kaidah lebih enak berarti. Jadi kita ini dianjurkan begini, jangan ada rencana dengan memastikan, jangan. Rencana boleh, tapi insya Allah itu. Jadi kalau mau berencana melakukan sesuatu, insya Allah. Saya mau itikaf nanti siang, ini rencana. Saya mau itikaf besok pagi, rencana, bukan niat masih. Bedakan ya. Jadi kalau besok pagi bukan niat. Nanti malam saya mau qiyamul lail, rencana, harus insya Allah. Sampai-sampai ulama ngajarkan itikaf. Ketika ngebahas nadar masalah itikaf, itu kita disuruh kalau mau nadar itikaf, kata mereka, jangan nadar di luar masjid. Masuk dulu ke masjid baru nadar. Kenapa? Takutnya sampean pas nadar, saya nadar mau itikaf, ada uzur.
Ada sesuatu yang tidak kita kira-kira di luar kemampuan kita, tiba-tiba nggak bisa masuk masjid. Akhirnya kita tinggalkan nadar. Rencana kita gagal. Ya walaupun nanti kalau udzur nggak dosa, kalau nggak ada udzur baru dosa. Jadi mau melakukan apapun, kalau rencana baik tetap harus sambung insya Allah. Jadi ini di sini jelas Imam Ghazali nggak ngelarang sampean berencana, boleh rencana. Saya nanti mau qiyamul lail, boleh tambahi insya Allah. Saya nanti mau ngaji, boleh tambahi insya Allah. Dan nanti kita yakini mudah-mudahan amalnya baik. Kita tambahin mudah-mudahan amalnya baik, mudah-mudahan amalnya soleh. Soalnya kalau nggak boleh begini, ya semua orang nggak ada niat baik akhirnya. Tidak ada niat baik. Lalu tambahin lagi, ini untuk orang-orang detail, orang-orang khusus yang rajin ibadah. Ini untuk pemahaman sungguh orang-orang yang taat. Sampean, ini kalau sudah dasarnya paham ya, yang kemarin-kemarin sudah paham, rencananya sudah bagus, sudah selalu insya Allah. Ini lebih detail lagi. Pas mau ibadah, niat, nah ini bukan rencana, sudah niat, berarti berbarengan dengan awal ibadah, tetap yakinin yang bisa mampu membantu saya sampai selesai hanya Allah. Bisa selesai hanya dengan izin Allah. Ini barulah sempurna amal kita. Ada pertanyaan, Imam Ghazali nyebutkan, fa in qila falima jazal hukum fil ibtida wa wajabat tahfid wal istitsna fil itmam. Jika dikatakan kenapa orang yang niat kok harus jelas boleh memastikan amalnya, tapi untuk menyelesaikan amal nggak boleh, harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, ini kalau sampean paham, niat saya mau ngaji, sudah pegang Al-Quran ya, ini Al-Quran ditaruh, saya mau ngaji. Kalau sampean niat kan pasti ngerasa kayak yakin ya, diperbolehkan ini masih. Saya mau ngaji, benar-benar yakin mau ngerjakan, merasa mau mengerjakan. Tapi selesai ngaji, pasrah kepada Allah. Bisa selesai yang sampean niatkan, pasrah kepada Allah. Bedakan niat memulai amal. Niat memulai amal itu harus pasti bil hukum, boleh diizinkan memastikan saya mau sholat, ya harus sampean yakin mau sholat. Nggak ada orang niat sholat ragu-ragu, nggak sah sholatnya. Jelas ya ini ya, ini bedanya ini. Jadi awal mulai boleh sampean menghukumi bahwa bakal ngerjakan sholat. Yang nggak boleh apa? Sampean yakin bakal selesai. Beda di situ. Jadi kalau niat terpuji, diperbolehkan di awalnya yakin mau mengerjakan. Karena apa? Niatnya berbarengan dengan awal sholat memang. Allah sudah masuk di sholat. Jadi boleh niat mau mengerjakan sholat. Toh otomatis niat sampean sudah di awal sholat. Berarti pasti biar mengerjakannya. Nanti harus ditambahi niat, harus ditambahi insya Allah untuk menyelesaikan sholat. Saya ulangi lagi, beda ya. Niat mau ngerjakan sholat sama niat menyelesaikan sholat. Kalau niat ngerjakan sholatnya itu boleh pasti. Kenapa? Karena sampean pas niat sholat itu waktu takbiratul ihram. Allahu Akbar, berarti sampean sudah masuk sholat. Boleh memastikan saya sholat, karena memang sudah sholat sekarang. Tapi tidak boleh memastikan saya bakal selesai sampai salam, nggak bisa. Pasrah sama Allah. Gitu juga ngaji. Ngaji kan sampean mulai niat itu kapan? Ini saya megang Al-Quran sekarang. Saya mau baca Al-Quran. Saya ngomong di sekarang. Ini bukan niat masih, ini masih azam. Kapan niat? Pas mulai lafaz pembacaan. Bismillah. Saya mulai baca, di hati niat. Itu namanya nih niat. Boleh saya sekarang ngaji Al-Quran. Ngomong begitu boleh, karena pian memang udah mulai ngaji. Tapi selesainya amal
pasrah tergantung sama Allah. Nah, udah jelas ini. Ada yang bertanya sama Imam Ghazali misalnya, jika ditanya kenapa di awal kok boleh memastikan, di awal mulai amal bismillah kok boleh memastikan, tapi pas pasrah pas menyempurnakan amal tetap harus pasrah. Toh udah mulai sholat, toh udah mulai ngaji misalnya, kenapa tetap harus pasrah? Sampai misal tanya, Beb, kan udah mulai takbiratul ihram, kenapa di pikiran di hati harus masih tetap pasrah sama Allah? Saya nggak bisa selesai kecuali dengan izin Allah. Kan repot. Sudahlah, dari awal saya yakin aja bakal sholat sampai selesai. Boleh nggak? Nggak boleh. Yang boleh sampean yakini itu pas niat memulai amal boleh, karena memang amal udah mulai. Selesai belum bisa. Kenapa? Yuqalu lahu, jawabannya begini. Li faqdil khatari fil ibtida' idh huwa fi halil ibtida' laisa bi syai'in mutarakhin anka wa li thubutil khatar fil itmam idh huwa yaqa'u fi waqtin mutarakhin. Dijawab orang yang tanya, kenapa ketika saya mulai amal niat boleh saya yakin saya mulai? Kenapa? Karena li faqdil khatar, enggak ada bahayanya sampean memastikan saya amal ini. Saya ngaji, bismillah, saya mulai baca bismillah, saya ngaji, ya, ini bukan rencana, sudah niat. Jadi berbarengan dengan ngaji saya niat di hati. Saya merasa pasti saya ngaji, boleh pas bismillah, pas awal pembacaan. Kenapa? Kata Imam Ghazali ini aman, nggak ada bahayanya. Toh udah mulai. Li faqdil khatari fil ibtida', nggak ada bahayanya ketika kamu mulai. Niat memulai ngaji nggak ada bahayanya, karena ketika kita memulai fi halil ibtida, ketika kita mulai nggak ada jarak. Ya sekarang ini memang udah mulai amalnya, bukan nanti. Saya niat sholat pas takbiratul ihram, ya memang lagi sholat, lagi mulai takbiratul ihram, bukan nanti. Sekarang udah mulai. Ya, wali thubutil khatari fil itmam. Tapi kalau kita yakin saya bakal selesai sholat, nah ini mulai bahaya, kata Imam Ghazali. Kenapa? Karena menyelesaikan sholat itu waktin mutarakhin, waktu yang masih nanti. Jadi orang yang berencana menyelesaikan amal, yakin kemampuannya dia, bukan niat memulai. Bedakan lagi, saya ulangi lagi. Jadi ada niat memulai amal sama niat menyelesaikan amal. Niat memulai aman, tenang. Niat menyelesaikan amal ada dua bahaya. Bahaya pertama, khatarul wusuli. La tadri hal tasilu ila dzalika amla. Bahaya pertama adalah bahaya wusul. Sampean sholat Allahu Akbar, nggak bisa kita memastikan saya bakal selesai sholat ini. Udah jelas ya. Berapa banyak orang yang sholat meninggal di tengah sholatnya. Alhamdulillah, asal niatnya bagus. Jadi sampean udah mulai sholat pun belum tentu pasti selesai. Makanya nggak boleh memastikan saya selesai. Nggak bisa, harus tetap tafwid, pasrah kepada Allah. Wa khatarul fasad. Dan bahaya yang kedua adalah bahaya fasad, bahaya rusaknya amal. La tadri, kamu nggak tahu hal dzalika sholahun amla, kamu nggak tahu amalnya ini soleh atau tidak. Sholatnya bagus, belum tentu bagus buat kamu. Bisa jadi kamu riya, akhirnya sholatnya jelek. Nah, fa idza wajabal istitsna li khataril wusul wa tafwid li khataril fasad. Fa idza hasalatil irada ala hadhihi syurut takunu hina idzin niyatun mahmudatun makhrijatun an haddil amali wa afatihi fata'ammal jiddan wa hadhihi. Jadi ya, wajib bagi kita melakukan istitsna. Apa itu? Insyaallah. Biar apa? Biar selamat dari bahaya. Bahaya apa? Ketidakpastian kita selesai amal. Saya mau ngaji 1 juz, insya Allah.
Walaupun udah mulai bismillah, niatnya iya, tapi menyelesaikan satu juznya insya Allah, karena belum tentu kita sampai, makanya perlu insya Allah. Dan juga sama, wajib tafwid, pasrah sama Allah. Amal ini saya pasrahkan kepada Allah, karena walaupun amalnya baik, belum tentu baik bagi kita, li khataril fasad, karena ada bahaya kefasitan amal. Jadi kalau sudah kata Imam Ghazali, idza hasaltal irada ala hadhihi syurut, kalau datang kepada kita keinginan beramal yang sempurna dengan syarat-syarat, jadi ringkasnya kayak gini sudah. Ini memang agak pusing ya. Terus terang memang pusing. Puter-puter, saya ulangi berkali-kali. Jadi ringkasnya kayak gini sudah. Sampean kalau pas niat atau pas berkeinginan, ya berkeinginan saya mau beramal. Berkeinginan saya mau beramal. Kapan mulainya? Niatnya berbarengan dengan amal. Saya mau ngaji, bukan nanti sekarang. Sudah dipegang Al-Quran, sudah mulai baca. Saya mau ngaji 1 juz. Nah, kalimat 1 juznya mau ngaji setengah jam, mau ngaji 15 menit. 15 menit kan itu nanti. Iya. Nanti. Makanya di situ perlu insya Allah. Biar apa? Karena kita belum tentu hidup sampai nanti. Dan perlu juga sama, saya mau ngaji pasrah kepada Allah. Biar amalnya ini bagus, semata-mata hanya karena Allah. Makanya ada tambahan lillahi ta'ala, biar amalnya bagus, agar kita selamat dari bahaya 2. Bahaya belum tentu sampai, dan bahaya kerusakan amal. Saya mau ngaji setengah jam lagi, jika Allah mengizinkan saya hidup sampai setengah jam lagi, dan saya pasrah, Allah yang maha tahu, Allah yang mampu menjadikan amal saya bagus. Saya nggak tahu ini amal baik atau tidak. Itu panjangnya begitu. Ya. Ini perlu latihan. Kalau sampai sudah benar-benar bisa seperti ini, takunu hina idzin niyatun mahmudah. Niatnya baik, mukhrija an haddil amal, keluar dari angan-angan. Saya niat ngaji sampai 10 menit. Insya Allah kalau saya hidup dan pasrah, hanya Allah yang mampu menjaga amal saya. Itu panjangnya bahasanya begitu. Diulang-ulang terus. Ditanamkan di hati. Bisa seperti ini, baru kita melakukan niat baik. Dan selamat dari panjang angan-angan. Fata'ammal jiddan. Nah, ini memang Ghazali ngasih jelas di sini. Ta'ammal jiddan, hayati dengan sungguh-sungguh. Ini bagusnya bab ini memang ditulis, dicatat, diulang-ulangin. Diperhatikan. Yang punya terjemahan diperhatikan juga. Beberapa terjemahan saya lihatin ada kurang sedikit. Ya tapi mudah difahami, bisa difahami. Ta'ammal jiddan hadhihi. Ini ya ini. Bahasanya begitu, maksudnya ini pembahasan ini besar, gak gampang. Ya memang benar, kita ini kalau kita masih belum bisa seperti ini ya, kita masih di kelas bawah. Angan-angan kita itu masih angan-angan untuk seneng-seneng. Belum mikir ke ibadah, belum. Ibadah aja kadang-kadang di antara kita ini niat sholat masih belum tahu. Niat sholat masih orang Allahu Akbar, niat aja enggak kadang-kadang di hatinya. Kadang-kadang masih belum niat. Ini di sini udah belajar. Niatnya harus dibedakan, niat memulai sama niat menyelesaikan amal. Kadang-kadang kita pusing. Sampai yang niat usolli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, sambil mulutnya Allahu Akbar, niat di hati usolli fardal maghribi, itu masih ada yang takbirnya diulang 4-5 kali. Gagal terus. Usolli Allah. Kenapa? Belum dapat lagi niat. Baru usolli fardal maghrib. Belum lagi ditambah ini yang pusing nih seperti ini nih. Membedakan niat memulai amal sama niat menyelesaikan amal. Ini nunjukkan betapa jauhnya kita dari derajat yang tinggi. Betapa sempitnya masih hati kita. Makanya alhamdulillah
dengan kekurangan kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari syariat yang mulia ini. Mudah-mudahan belajar sesuatu yang mulia, yang agung seperti ini, Allah menyampaikan kita juga ke derajat yang mulia dan yang agung, dan derajat-derajat walinya Allah Subhanahu wa taala wassalihin min ibadillah. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bisa bermanfaat, diberikan ilmu yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman yang benar, pemahaman yang sesuai dengan apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf jika ada salah kata kurangnya, kekurangan dalam penjelasan. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.